Review. Kali ini saya bersama seorang tokoh dari Denpasar yang sangat menginspirasi ada anak muda kita, yaitu Pak D Gajah. Inilah beliau, Navigator Pak D. Luar biasa, istimewa. Nah, Navigator Ji. Baik Pak D. Pak D, saya ada 10 pertanyaan yang memang akan saya tanyakan kepada Pak D. Karena kebetulan pemirsa, saya merencanakan wawancara ini lumayan lama karena beliau padat sekali jadwalnya, jadi baru kali ini bisa dieksekusi. Apa kegiatan Pak D selain kesibukan di kantor, tapi mantan Pak D, kegiatannya Pak D? Kegiatan tiang? Ya. Yang pasti spend time bersama keluarga. Oh, keluarga tetap nomor satu. Yang kedua, melayani masyarakat. Nah, ini yang paling agak asik menurut melayani dia. Masyarakat. Sangat Terus melayani. yang ketiga, menjalani hobi, yaitu olahraga. Terus yang keempat, ya mengais rezeki itu sih perut. Asik. Memang Pak D niki terlalu sibuk sekali jadwalnya, dan kadang-kadang memang sampai malam Pak D ya. Kadang ya malam Pagi. Nah, terus kenapa harus olahraga Pak D? Jawabannya Pak D. Dia agak bingung nggak Pak D niki termasuk kategori orang yang betul-betul berolahraga. Kenapa harus begitu Pak D? Yang satu, olahraga itu memang buat kesehatan ya. Yang pertama, karena memang saya bisa fit melakukan tugas-tugas saya sepanjang ya aktivitas saya seharian sampai malam ya berkat olahraga. Jadi kita bisa fit. Yang kedua, refresh my mind ya, maksudnya menyegarkan pikiran saya. Jika karena banyak hal yang saya pikirkan, banyak hal yang saya harus pikirkan, selesaikan. Jika tanpa olahraga, otak saya bebelan loh istilah Balinya. Ya, jadi refreshnya memang di keempatnya relief stres. Ya, dan selain itu olahraga udah menjadi kebutuhan pokok ya. Pokok jadi ya. Pokok. Memang beliau ini adalah kategori memang berolahraga dengan sangat betul-betul rajin, karena sering kami ketemu di dan olahraga bisa mencari kawan juga, menambah sahabat, mencari kawan, mengenal baru dan mengenal hal yang baru dan bisa bergaul. Jadi bisa memahami karakter orang dengan olahraga. Jadi dan olahraga pun satu wadah yang bisa mempersatukan pemuda, mempersatukan. Ya betul ya Pak D ya. Sangat betul bisa mempersatukan. Niki, kalau sosok Pak D itu menurut Pak D di mata keluarga, istri, anak itu bagaimana Pak D? Berarti yang melihat sih Pak D ini family lover, memang keluarga nomor satu. Menurut mereka, saya ini satu selain memang penyayang, yang kedua mengayomi, menurut mereka ya, penyayang, mengayomi, yang ketiga menjadi inspirasi, panutan, dan keempat tegas, kelima mereka segan. Jadi anak-anak tuh kecil segan. Jadi apa kata-kata saya sampaikan, omong sekali udah didengarkan, omong sekali dengar ya. Ya mungkin itu karma saya waktu saya masih kecil-kecil juga selalu patuh dengan pada orang tua ya. Tapi memang perlu Pak bisa ketahui bahwasanya Pak D ini dengan anaknya memang sangat penyayang. Karena saya tadi sempat lihat juga bagaimana beliau mentreatment si anak. Ya memang keluarga tetap nomor satu menurut Pak D. Kenapa harus Pak D ini senang sekali berorganisasi kayaknya? Organisasi ya? Iya. Karena satu, saya senang bergaul, mencari kawan. Jadi yang banyak bergaul, mencari kawannya dalam organisasi banyak kita temukan ya. Banyak ditemukan. Ya, jadi kalau kita juga ngumpul-ngumpul gak karuan atau enggak
kesana kemari nggak karuan ya buang-buang waktu ya. Mending kita cari hal yang positif ya, seperti berorganisasi lah. Dan dari kecil pun saya dari kecil sudah berorganisasi pramuka. Oh ya. Pramuka, jadi ketua pratama, terus menjadi ketua kelas dan OSIS dan ikut pencak silat. Memang dari kecil ya saya suka dari kecil ya. Psikotruno ya. Itu hal yang organisasi itu merupakan, berorganisasi itu ada di DNA saya istilahnya. Oh gitu ya. Organisasi di darah gitu ya. Nah, terus kalau sekarang organisasi apa aja yang dipegang selain menjadi kesibukan di legislatif Kota Padi? Yang pertama otomatis saya pasti pegang organisasi partai ya. Saya ketua DPC Gerindra Denpasar. Terus saya juga ketua Pertina Kota Denpasar. Pertina itu tinju amatir. Pertina, saya juga ketua SMI Satria Muda Indonesia Pencak Silat. Pencak Silat. Ya, terus saya juga ketua harian Pemuda Bali Bersatu organisasi massa. Dan organisasi massa saya pendirinya juga. Ya, betul. Terus saya juga pembina Karang Taruna. Dan saya juga pengurus di Lintas Etnis Nusantara. Lintas Etnis Nusantara, jadi etnis yang ada di Bali. Dan ya, di Bali. Ya, kan macam-macam ada. Ya, betul. Nah, saya pengurus di situ juga. Ya, itulah, mungkin itulah. Mungkin cukup banyak dan sangat padat tadi. Luar biasa. Menurut yang jadwalnya Pak De Gajah ini lumayan cukup padat, sangat padat. Nah, terus ada sih ini Kit yang ada pertanyaan. Sebenarnya namanya Pak Di asli itu siapa sih, Pak De? Mungkin sekarang sudah ada yang banyak tahu, cuman mungkin pemirsa yang kebetulan menonton ini tidak akan pernah tahu siapa sih nama beliau aslinya. Nama asli saya Made Mulyawan Arya. Arya. Nah, terus kok bisa menjadi De Gajah itu ceritanya bagaimana? Pasti panjang ceritanya, Pak. 2 hari untuk menceritakan. 2 hari. 2 hari untuk menceritakan. Awal kata Made Gajah itu dari kata Gajah Mada ya. Dulu yang memberikan nama tuh nenek kita, saya masih kecil, masih balita, umur 1 tahun 2 tahun. Dan dulu saya tuh gede kayak Patih Gajah Mada. Bahkan ya makanya terus bahkan waktu kecil saya pernah juara balita sehat. Oh iya, ya ada kemarin pialanya juga ada, juara balita sehat. Dan juga nenek saya memberikan, karena beriringannya waktu Gajah Mada hilang, jadinya namanya Gajah. Bahkan beberapa saudara masih tetap memanggil saya Mada. Oh Mada. Ya memang udah tua dulu Mada, dulu Gajah Mada namanya. Sekarang di Gajah. Gitu ceritanya. Terus jadi, kalau sekarang ceritanya jadi Big Daddy itu? Kalau Big Daddy itu udah saya besar. Karena Big Daddy itu kan sebagai kesan orang yang mengayomi, yang dituakan ya. Mengayomi. Bukan Big Daddy, mengayomi semuanya, artinya ya mengayomi. Jadi teman-teman saya waktu di Amerika juga, teman-teman saya, jadi mereka istilahnya saya seperti induk semangnya lah. Mereka modelnya ada apa-apa mereka cerita ke kita, dan kita mempersatukan kawan-kawan kita. Jadi dari situlah mereka dipanggil dengan simbol Big Daddy, karena Big Daddy itu bukan karena badan saya besar, it's not because of I'm big, tapi Big Daddy itu adalah simbol dari orang yang modelnya orang yang berbadan besar tetapi mengayomi dan memiliki hati yang besar. Big Daddy kan gitu. Big Daddy itu dari dalam film itu sebenarnya Big Daddy itu walaupun dia gemuk tapi dia memiliki hati yang besar, kemudian hati yang mulia, dia membantu dan mengayomi. Ya, itulah diambil dari peran itulah saya diberi nama Big Daddy gitu. Jadi beberapa sebagian kawan manggil saya Big Daddy ya. Ya. Terus saya dengar Pak Di ini lama ya di Amerika, Pak Di? Ya, saya cukup lama. Saya 7 tahun ya, dari tahun 2015 sampai tahun dari tahun 2005
sampai tahun 2012. Kenapa harus itu studi Pak di ke sana Pak di? Saya kuliah. Kuliah. Ya, kuli mupah. Oh. Wih. Jadi joh itu Pak di ceritanya bagaimana kok terlalu kok pemilihannya harus Amerika Pak di? Ceritanya panjang ya, cukup panjang juga ya, karena waktu itu kan saya ya istilahnya masih muda, masih istilahnya pikiran masih pendek dan suka apa namanya? Pak traveling. Bukan suka traveling, artinya kehidupan kelam lah, waktu kehidupan malam, kehidupan kelam. Jadi saya ya terlibat suatu masalah dan sering terlibat masalah. Akhirnya setelah saya mengalami musibah, setelah itu akhirnya ketemulah saya dengan seorang namanya Bapak Yosef Julius Dias ya, dipanggil Bapak Yusdi. Ya disitulah ketemu dengan beliau, dan beliaulah yang menyarankan saya untuk ke Amerika. Beliaulah yang membantu mengurus saya semua. Berangkatlah saya. Setelah itu saya berangkat. Akhirnya di situ saya banyak belajar. Di Amerika saya belajar dan banyak belajar, dan di Amerika juga saya banyak menjadi dewasa, jadi lebih berpikir, jadi lebih sabar. Banyak lah. Ada Amerika yang memang makanya membentuk saya. Artinya memproses saya menjadi lebih baik. Saya bukan bilang diri saya baik, menjadi lebih baik dari sebelumnya gitu. Maksudnya yang pasti dari sebelumnya. Dan di Amerika juga yang bagaimana kita bisa melihat keadaan di dalamnya. Kalau kita seperti akuarium kan, di dalam akuarium kan kita tidak tahu isi seutuhnya. Setelah kita keluar dari itu baru kita tahu isi seutuhnya bagaimana, dan membuat kita berpikir apa yang telah kita perbuat sebelumnya, kesalahan-kesalahan masa lalu kita perbuat sebelumnya. Itu yang saya menjadi berpikir, oke, saya harus jadi orang. Artinya minimal jadi orang, kalau tidak sukses itu maksudnya tidak kaya, minimal jadi orang lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Itu aja faktor. Jadi kalau kita terlalu ambisi, ntar takutnya kan tidak mampu. Jadi yang penting lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Ya ibaratkan hidup seperti sekolah lah, kelas 1 naik kelas 2, kelas 2 naik kelas 3, atau naik tangga lah. Sebelum kita kamu di atas kan naik tangga 1, naik tangga 2, naik tangga. Ya begitulah kurang lebih. Jadinya makanya hampir nama-nama anak saya seperti nama-nama Amerika, karena ya mengenang ya kayak James, Dominic, Kenzie, ada jalan ya, artinya itu kan artinya karena saya di sanalah saya terbentuknya, saya menjadi berpikir lebih dewasa, lebih jernih, lebih ya itulah. Itu begitu. Terus di Amerika jijik lah juga gitu. Pak Di, 7 tahun itu bukan waktu pendek loh. Di tiang pakai kaca ya, karena tiang tidak mau mata tiang kelalapan. Ya, sip, lanjut Pak Di. ya betul Pak Di. Gimana Ji? 7 tahun itu bukan waktu pendek loh Pak Di. Yeah. Di negeri yang sangat kiri Pak Di. Di negeri yang sangat jauh. Yeah. Apa yang Pak Di kerjakan di sana Pak Di? Gaya napi itu Pak Di. Di negeri antah berantah. Ya. Tahun pertama tiang housekeeping. Housekeeping ya di resort ya. Di resort. Tepatnya di mana Pak Di kalau di Jamaica? Di Karibia. Di ke Tayan Kekos. Yang berarti yang lama. Ya, Karibia, pantainya luar biasa di pantainya. Terus udah itu setahun pertama dia housekeeping, setelah itu ada bukaan security, yang tes security, akhirnya yang lolos. Terus ada bukaan K9, K9 yang lolos. Ya akhirnya yang disekolahkan jadi K9, yang jadi pelatih anjing ya, pelatih dan juga security. Akhirnya artinya pada polisi di kamu? Nah, kan K9 kan belum tentu polisi. Oh begitu. Ya akhirnya yang
cari supervisor terus naik lah supaya ke jenjang berikutnya jadi manajer gitu begitu.